Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang. Ini kita untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu tugas kelompok untuk membuat tentang sudah dipilih oleh kelompok kita, yaitu kita ambil di sistem inventaris barang sekolah yang meliputi analisis dan desain, di mana analisisnya SDLC dan metode pengembangan sistem yang digunakan itu boleh Scrum, Extreme Programming, serta rincian tahapan metode yang dipilih. Belum sampai ke tahapan implementasi. Dan desainnya UML dan activity diagram dari sistem yang dibuat desain database berdasarkan UML dan activity. Desain user interface berdasarkan UML, activity diagram, dan database. Kami kelompok 8 yang telah membuat proposal ini terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama adalah Agit Ma'ruf, kedua Warsin, ketiga Fathul Latif, dan keempat Trimanto. Lanjut, Pak. Next. Yang pertama adalah pendahuluan. Bab 1 adalah pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Sistem informasi sangat dibutuhkan pada saat ini dalam meningkatkan pengawasan terhadap suatu pekerjaan, sehingga lebih mudah untuk melakukan monitoring. Dalam menghadapi dinamika zaman yang terus berkembang, kebutuhan akan pengelolaan inventaris barang di lingkungan sekolah menjadi semakin kompleks. Pengawasan yang efektif terhadap inventaris sangat penting untuk menunjang kelancaran berbagai kegiatan pembelajaran dan operasional sekolah. Sistem informasi memberikan kemampuan untuk mencatat, memonitor, dan mengelola inventaris barang secara sistematis melalui informasi yang terpercaya dan akses cepat terhadap data sekolah, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mencegah kehilangan barang, dan meminimalkan risiko kerusakan. Next. Dan yang B, tujuannya adalah merancang dan mengimplementasikan sistem informasi inventaris barang sekolah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan, memudahkan akses staf, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan terkait perencanaan anggaran serta pengembangan infrastruktur sekolah. Tujuan utamanya tentu memberikan kontribusi positif pada lingkungan pendidikan yang modern dan berdaya saing di era digital. Selanjutnya, bab 2 akan dibacakan oleh Pak Warsin. Silakan Pak Warsin. Terima kasih Mas Anggit yang sudah memberikan waktu untuk menyampaikan tugas UTS. Baik. Ringkas Saya saja langsung ya aja. Pak Warsin. Ya, untuk bab 2 tahapan planning. Untuk sistem request, tahapan perencanaan dimulai dengan merinci lebih lanjut tentang
kebutuhan dan latar belakang pengembangan sistem informasi untuk inventaris barang sekolah. Pada sistem request, fokus diberikan pada pemahaman mendalam terkait tantangan dan kekurangan dalam pengelolaan inventaris di lingkungan pendidikan. Identifikasi masalah ini menjadi dasar untuk menentukan fitur dan fungsional yang dibutuhkan dalam sistem yang akan dikembangkan. Di antaranya ada 5. 1. Identifikasi kebutuhan pengguna. Untuk proses ini mencakup identifikasi kebutuhan pengguna dengan melakukan wawancara dan diskusi intensif dan pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, staf administrasi, dan petugas inventaris barang. Hasil dari proses ini menjadi acuan utama dalam merancang sistem agar sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna. Yang kedua, pemodelan proses bisnis. Pada tahap ini dilakukan pemodelan proses bisnis ini yang melibatkan semua langkah dan prosedur yang terlibat dalam pengelolaan inventaris barang di sekolah. Untuk pemodelan ini membantu dalam mengidentifikasi titik-titik kelemahan yang dapat diperbaiki atau dioptimalkan melalui implementasi sistem informasi yang tepat. Yang ketiga, pengembangan dokumentasi spesifikasi sistem. Dokumen spesifikasi sistem diperinci untuk mencakup desain Singkat aja antarmuka yang pengguna. jangan semuanya, intinya aja. Dari spesifikasi ini dibuat mempertimbangkan kebutuhan, antaranya dalam sistem berfungsi sesuai dengan harapan. Fungsi proyek di sekolah melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap keuntungan yang dihasilkan proyek ini diharapkan mendapatkan keuntungan yang kuat kepentingannya. Dan berikutnya untuk yang B, nanti akan disampaikan rekan saya, Bapak Trimanto. Untuk yang B, dipersilakan. Terima kasih Pak Warsin. Untuk yang B yaitu feasibility analysis. Dalam tahapan ini selanjutnya adalah melakukan analisis kebanyakan untuk memastikan bahwa pengembangan sistem informasi inventaris barang sekolah adalah langkah yang tepat dan memberikan nilai tambah. Yang pertama yaitu ada nilai analisis kelayakan operasional. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kelayakan operasional sistem informasi inventaris. Yang kedua yaitu analisis kelayakan teknis. Kelayakan teknis melibatkan evaluasi terhadap kemampuan infrastruktur IT yang sudah ada, kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak baru, serta mengintegrasi dengan sistem lain yang mungkin sudah ada di sekolah. Analisis ini memastikan bahwa implementasi teknis sistem dapat berjalan dengan efisien dan lancar. Yang ketiga yaitu analisis kelayakan ekonomi. Dalam analisis kelayakan ekonomi ini, perhitungan biaya pengembangan, biaya operasional, proyeksi pengembalian investasi yang dipertimbangkan. Evaluasi ini membantu dalam menentukan apakah proyek ini layak secara finansial dan memberikan nilai tambah yang memadai. Untuk yang 4 yaitu analisis kelayaan jadwal. Analisis ini apakah proyek dapat diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan
perencanaannya, timeline-nya, alokasi sumber daya, dan pemahaman mendalam terhadap jadwal kegiatan menjadi fokus untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Dan melalui tahapan-tahapan planning ini diharapkan sistem informasi inventaris barang sekolah dapat berkembang dan diimplementasikan dengan rancangan yang matang, meminimalkan resiko dan memberikan manfaat maksimal sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Next, Pak Warsin. Untuk bab 3-nya yaitu tahapan analisis, itu ada yang pertama yaitu SDLC dan metode pengembangan sistem. SDLC merupakan kerangka kerja metodologi dan digunakan dalam pengembangan sistem informasi terhadap SDLC mencakup perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan. Dalam konteks pengembangan sistem informasi, inventaris barang sekolah digunakan, yaitu SDLC membantu memastikan bahwa setiap tahap proses pengembangan dilakukan dengan terstruktur dan efisien. Pemeliharaan metode pengembangan sistem menjadi langkah penting dalam analisis tahap ini. Juga dua metode utama yang dipertimbangkan adalah metode tradisional atau waterfall dan metode iteratif, misalnya Scrum. Metode tradisional cocok untuk proyek dengan persyaratan yang stabil, sementara metode iteratif dapat lebih responsif terhadap perubahan. Yang B yaitu tahap metode yang dipilih. Yang pertama yaitu perencanaan, identifikasi kebutuhan dan pemangku kepentingan untuk kepentingan lingkup proyek dengan jelas. Yang kedua, penyusunan rencana proyek yang mencakup sumber daya, jadwal, dan anggaran yang diperlukan. Untuk tahapan metode yang dipilih yang kedua yaitu analisis persyaratan. Wawancara dengan pengguna dan pemangku kepentingan untuk merinci persyaratan fungsional dan non-fungsional. Yang selanjutnya, analisis dokumen-dokumen terkait inventarisasi barang yang sudah ada untuk memahami konteks dan kebutuhan spesifik. Yang ketiga yaitu desain sistem. Perencanaan struktur database untuk menyimpan data inventaris barang. Selanjutnya, pembuatan desain antarmuka pengguna agar mudah digunakan oleh staf sekolah. Pemilihan arsitektur sistem yang mendukung skenario penggunaan yang diinginkan. Yang keempat yaitu implementasi. Pengembangan aplikasi berdasarkan desain yang telah dibuat. Uji coba aplikasi secara internal sebelum dilibatkan pengguna akhir. Implementasi sistem secara bertahap untuk meminimalkan dampak operasional. Tahap yang kelima yaitu pemeliharaan dan evaluasi. Membuat rencana pemeliharaan sistem yang mencakup pembuatan rutin dan penanganan masalah. Yang selanjutnya melakukan evaluasi reguler terhadap kinerja sistem dan merespon umpan balik dari pengguna untuk meningkatkan fungsional.
Yang keenam yaitu pelatihan pengguna, menyusun program pelatihan untuk staf sekolah terkait penggunaan sistem inventaris. Memberikan pelatihan sesuai kebutuhan pengguna agar dapat memaksimalkan potensi sistem. Bab yang keempat yaitu akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mas Latif. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Mas Trimanto. Baik, untuk yang bab keempat ada tahapan desain. Tahapan desain meliputi ada UML class diagram. Class diagram akan menyajikan struktur database dengan jelas. Setiap kelas akan mempresentasikan entitas atau tabel dalam database. Baik, next. Oke, di sini ada contohnya yaitu atas sedikit. Sedikit lagi. Oke. Di sini ada tabel yang berisi tentang barang masuk, barang keluar, kategori barang, pelatihan, dan laporan. Di setiap tabel ada, misalnya di barang masuk itu ada ID transaksi, untuk tipe datanya adalah int ID barang, yang juga tanggal, dan seterusnya. Next. Ya, di sini ada yang kedua yaitu activity diagram. Activity diagram akan memberikan gambar visual tentang bagaimana sistem berinteraksi dalam melakukan aktivitas tertentu. Diagram ini akan menunjukkan alur aktivitas dan keputusan yang diambil selama proses tersebut. Oke, contohnya ada di bawah. Next. Ya ini. Ada contohnya yaitu ada di sini ada pengguna dan sistem. Ketika pengguna membuka aplikasi, sistem akan memvalidasi terus menampilkan dashboard, dan ketika pengguna membuka website, sistem akan menampilkan dashboard. Ketika pengguna mengklik data inventaris barang, sistem akan menampilkan kumpulan barang inventaris, dan seterusnya. Di situ ada kategori barang, input data, laporan barang, terus list user. Seperti list user itu akan menampilkan list user juga, dan seterusnya. Oke, yang ketiga ada UML use case diagram atau UML. Use case diagram akan mengidentifikasi fungsionalitas utama sistem yang akan diakses oleh pengguna. Contohnya seperti gambar di bawah. Di sini ada sistem yang kotak, terus ada gambar atau animakon orang. Bawahnya sedikit lagi. Next. Next. Di sini ada pengguna atau manusia, dashboard, kategori barang, terus ada list barang, CRUD barang. CRUD itu create, rate, update, and delete barang, dan pelanggan berinteraksi di sistem. Oke, next. Di sini ada yang keempat yaitu user interface design. Berdasarkan informasi dari UML dan activity diagram di atas, antarmuka pengguna akan dirancang untuk mencerminkan struktur database dan alur aktivitas sistem. Yaitu view dari dashboard itu ada inventaris barang sekolah. Terus ke bawah ada jumlah kategori, jumlah user. Next, ada my profile juga. Oke, yang kedua contohnya ada inventaris barang. Isinya juga sama di
kategori, yaitu ada list kategori, terus ada bawahnya. Next. Nah, di sini ada list kategori, form tambah kategori, dan seterusnya. Terus yang ketiga juga sama, ada misal di barang. Contoh di barang adalah inventaris barang sekolah. Di situ ada dashboard, kategori barang, dan seterusnya ke bawah. Terus di sampingnya juga ada barang, list barang, form tambah barang yang berhubungan dengan barang. Oke, yang keempat ada user. User. Oke, next. Di contoh user di sini juga ada penampilan dari logo, judulnya ada inventaris barang sekolah, user, dan sampingnya juga sama, ada dashboard, kategori, ada barang, ada user, ada my profile. Oke, next. Ya, next. Next. Oke, di sini contoh yang kelima yaitu ada my profile. Penampilannya juga sama. Ketika my profile, inventasi barang sekolah itu judulnya my profile. My profile itu berisi tentang data pengguna, terus ada apa lagi? Sampingnya juga ada dashboard, kategori, barang, user, my profile juga sama. Oke, next. Terakhir. Oh, cukup. Oke, terima kasih untuk semuanya. Silakan kembalikan ke moderator, Mas Anggit. Terima kasih teman-teman atas Mas presentasinya. Anggit. Ya, masuk. Sudah terdengar ya? Dah. Terima kasih untuk teman-teman kelompok yang sudah mempresentasikan sistem proposal yang sudah kita buat, yaitu dengan judul sistem inventaris barang sekolah, yang dimana kita sudah membuat, yang sudah menjelaskan tadi dengan planningnya, sistem request, visibility analysis, analis SDLC, serta desainnya yaitu UML dan activity diagram, desain database, dan desain user. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami untuk sebuah sistem proposal yang telah kami buat. Terima kasih semua pada teman-teman. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Dan mendapatkan nilai yang bagus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.